hasanati anta babullahi muqtamati fa bidunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kehidupan kita ini, Yai, saya mau nanya, di kehidupan sehari-hari kita yang mayoritas yang namanya ibadah, sedekah, para ustadz, para kiai pun sudah menjelaskan, cuman belum secara detail apa makna atau apa arti dari hal yang akan saya tanyakan. Jadi singkat cerita, terkadang kita menuju ridhonya Allah dengan ingin ada imbalan, kurang lebih seperti itu. Pada dasarnya kemungkinan mayoritas seperti itu, dengan harapan kita sedekah, bahkan kita ikhtiar kemana-mana dan dari hasil itu semua yang dulunya kita usaha maju, sementara setelah kita sedekah rutin, bahkan kita habis-habisan untuk sedekah dengan harta kita sendiri, kita malah dijawab dengan yang tidak kita inginkan. Bahkan kita habis-habisan juga, usaha kita hancur. Bisa juga bahkan kita bekerja dulunya yang mapan hingga bisa jadi dipecat gitu loh, atau dipindahkan. Padahal tujuan kita itu, keinginnya itu ke sana, keinginnya ridhonya Allah. Bahkan yang sangat ekstrim lagi, terkadang rumah tangga kita hancur dengan niat yang sebenarnya panggilan hati untuk istiqomah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dari jawaban yang kita harapkan tersebut, ternyata kita dijawab dengan kehancuran semua, bahkan miris. Mungkin itu aja yang saya tanyakan untuk saat ini. Mungkin penjelasan dari Pak Yai bisa mencerahkan kami di sini yang hadir. Baik. Bentar. Saya sebelum saya menjawab, saya akan mencoba melemparkan kepada kawan-kawan atau jamaah. Barangkali ada yang punya jawaban yang mungkin nanti ada yang cocok dengan saya, ada yang tidak cocok dengan saya. Kalimatnya, pertanyaan Pak Ardi tadi bahwa dengan kita pengen meningkat perekonomian kita atau rezeki kita pengen melimpah ruah, kadang-kalanya kita pengen sedekah supaya nanti cepat dikasih imbalan oleh Allah, ya kan? Kemudian kita berbuat baik, beramal soleh, supaya rezeki kita bertambah, kan begitu. Dan bahkan dengan sedekah nanti insya Allah akan ditambah oleh Allah, sehingga keyakinan itu sangat kuat di dalam diri kita. Untuk supaya rezeki kita bertambah, maka kita perbanyak sedekah sampai apa yang kadang kita tidak kuat, kita kuat-kuatkan. Namun pada kenyataannya jawaban Allah itu lain, bukan malah semakin bertambah ekonomi kita, bukan malah semakin bertambah harmonis dalam rumah tangga kita, kadang sampai malah ditinggal minggat istri kita karena istri kita tidak menerima dengan kenyataan itu. Apa yang kita punya kita sedekahkan. Nah, ini maksud ini tanggapan daripada kawan-kawan itu bagaimana? Kita coba Pak Witono untuk memberikan komentar apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan oleh Pak Ardi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sehubungan dengan
pertanyaan sahabat kita Pak Adi. Memang apa yang Bapak pertanyakan itu malah seolah-olah seperti apa yang saya alamin mungkin udah 15 tahun yang lalu. Jadi kalau bahasa Jawa itu ciplek ya, artinya pas gitu. Memang dalam kehidupan itu ya kalau orang bilang seperti roda perputarannya itu, kadang di atas, kadang miring di samping, kadang di bawah. Nah di saat-saat pada posisi kita di atas, di bawah itu kadang-kadang yang membuat kita itu lupa diri ya. Saya akan mencontohkan diri saya sendiri mungkin 15 tahun atau 10 tahun yang lalu. Mungkin ya seperti teman-teman yang lain, kami memang saat itu juga kerja di kantor, di PT udah bagus, kemudian bikin usaha juga jadi juga ya. Namun dengan seiringnya waktu ya perjalanan hidup itu pasti ada perubahan. Artinya awal-awal kami juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya mendekatkan sama Allah, bagaimana kita berbuat baik sama orang, termasuk yang dibilang tadi sedekah, itu juga udah banyak kita lakukan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya dengan harapan kita ya. Jadi dari titik nol yang paling nol, waktu itu saya pun juga mungkin hampir bangkrut ya. Jadi usaha juga kucar-kacir, utang di mana-mana, dan alhamdulillah pada waktu itu memang untungnya kita punya gondelan gitu ya. Punya gondelan seorang kiai yang itu jadi tempat curhat kita. Kalau kita nggak punya gondelan, kalau dalam bahasa entrepreneur itu artinya mentor ya. Jadi guru yang bisa memberikan wejangan kita, yang bisa mengarahkan kita sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat ya. Dan kalau kita tidak punya pandangan, tidak punya guru ya, bisa jadi kita memang jadi ngedan mungkin ya. Jadi alhamdulillah karena kita punya bimbingan, punya penasihat, akhirnya kita diberi solusi, nasihat, dan itu bertahun-tahun ya. Artinya apa yang beliau sampaikan kita jalankan bertahun-tahun. Awal-awal memang kita juga semuanya kalau makomnya itu kita itu pasti juga berharap seperti itu. Apa yang kita berikan kita mengharap banyak, kalau bisa lebih dari apa yang kita berikan ya. Diakui nggak diakui, setiap manusia itu pasti ada itunya ya. Tapi itu kalau kita lihat dari sisi baiknya baik juga gitulah ya. Mending kita bersedekah, berinfak daripada yang tidak gitu ya. Tapi memang awal-awalnya kita niatnya itu seperti itu. Kita berharap, tapi kalau itu bisa kita lakukan secara kontinu, secara istiqomah, nanti lama-lama kita lupa akan tujuan kita ya. Lupa kalau kita sedekah itu mengharap imbalan dari Allah, kalau sedekah itu mengharap rezeki kita lebih besar, itu lama-lama lupa. Tapi kita istiqomah terus gitu loh. Nah di saat istiqomah itulah datanglah yang namanya rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Itulah kalau kita bisa istiqomah apa yang mungkin guru kita ajarkan. Mungkin ya sebagian dari sini juga udah mengalamin. Kita juga pernah berapa puluh hari di tempat Yai terus, sholat malam, pulangnya subuh terus ya. Bahkan waktu itu sama Mas Agus juga ya, sampai puasa terakhir itu juga malah ceritanya Mas Agus lebih lucu lagi nanti. Jadi kami juga seperti itu ya, sepulang dari sana kami di rumah itu ya istilahnya hujulah ya, kami diberi untuk selalu zikir di alam terbuka ya. Kebetulan dulu waktu rumah kami itu masih ada dadakan di atas, kami berdua sama aku sih tiap malam di atas dak gitu ya, karena pengennya langsung sama Allah katanya gitu loh ya. Itu kita jalankan istiqomah. Nah secara tidak langsung sedikit itu terurai, masalah-masalah itu terurai. Akhirnya ya dengan terurainya tersebut sedikit banyak masalah kita akan terselesaikan. Namun kebiasaan kita untuk sedekah, kebiasaan untuk berbuat baik, adab awsar pada orang itu nggak ketinggal gitu, karena udah terjadi kebiasaan ya. Misalkan kita dikasih ijazah guru suruh membaca sholawat. Awal-awal kita memang setiap baca sholawat berharap besok dapat duit banyak, besok dagangan saya laris, macam-macam itu. Awalnya seperti itu, nggak apa-apa itu karena kemampuan kita baru sampai segitu. Tapi kalau itu udah kita lakukan secara istiqomah, nanti tujuan kita itu hilang
ya akan menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita. Nah kalau udah menjadi habit kita, lama-lama kita itu ketagihan. Artinya kalau kita tidak melakukan itu ada sesuatu yang kurang, gitu loh. Ya, seperti sholat duha. Dulu waktu awal-awal sholat duha itu kayaknya berat sekali gitu loh, berat sekali. Tapi karena udah terjadi kebiasaan setiap hari, kalau habis mandi pagi itu kalau nggak wudhu itu ada yang kurang gitu loh. Ya pasti ya wudhu gitu loh. Akhirnya sholat duha itu continue dan alhamdulillah. Ya bukan saya pamer atau sombong, saya setiap hari itu duka tidak ketinggalan. Tahadus bin nikmah, ya, cerita betul, tentang ya. nikmah. Tadi kemudian yang terakhir itu saya juga dikasih jajah guru, ya, yang waktu kita kunjungan pertama sama beliau di Ustadz Nimrodi ya, kemarin ditagih saya nggak datang. Ya, kita juga dikasih satu amalan itu juga alhamdulillah sampai sekarang itu tidak pernah kita tinggalkan dan kita istiqomah. Ya. Dari tadi saya bilang kalau awalnya kita tujuannya macam-macam, tapi kalau tidak istiqomah, insya Allah itu nanti akan menjadi kebiasaan kita. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ya kita kewajiban kita minta aja. Ya, dikabulkan nggak dikabulkan itu urusannya wilayahnya Allah. Ya, yang jelas kita nggak bosen, nggak bingung, jalanin adanya. Kalau saat ini itu kita baru jalan drop yang paling rendah. Ya tetap bersyukur aja, memang saatnya kita baru segitu. Apalagi kalau kita udah punya ilmu torekoh itu ya memang saatnya sekarang itu kita baru di bawah gitu loh. Sabar nggak kita, kuat nggak kita? Kalau kita kuat insya Allah ya akan dilipat-lipatkan nanti. Dan itu udah kami rasakan saat ini karena keistimewaan kita. Ya kami sudah sama Mas Agus gabung sama Pak Ya udah berapa puluh tahun, dari jamaah satu rumah penuh sampai habis tinggal 2 orang, akhirnya sekarang penuh lagi alhamdulillah. Ya kami berharap rekan-rekan semuanya bisa istiqomah, nggak hanya saat-saat tercapai tujuannya langsung hilang, saat tujuannya hilang jangan. Ya, kita harapkan tetap istiqomah itu karena boleh kita mengejar dunia, tapi akhirat juga harus kita kejar. Minimal kalau kita itu seminggu 2 kali lah disempat-sempatkan untuk belajar agama, untuk ngaji, notoati, sehingga dalam menghadapi permasalahan di dunia ini, di tetangga kita, seputar kita, itu kita bisa menggunakan dengan nalar yang kesabaran. Saya kira itu nggak perlu panjang lebar, mungkin kalau historisnya mungkin ya semalam bisa cerita banyak. Ini mungkin bisa nanti memacu rekan-rekan sebagai gambaran bahwa dalam hidup kita itu perjuangan perlu, keistiqomahan perlu, kesabaran perlu, ya, as-sabru ala ibadah, ya. Jadi sering ilmu-ilmu atau kata-kata dikeluarkan oleh yai, harusnya itu harus kita ingat gitu loh, ya. Kalau itu setelah kita ingat, kita resapi, insya Allah dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan real di masyarakat, kalau itu kita terapkan, insya Allah hasilnya juga akan baik. Dan alhamdulillah saat ini kami juga dalam posisi mungkin ya dibilang ada, dibilang cukup ya cukup, seperti itu. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit itu ada kemudahan-kemudahan semua. Ya, itu karena memang kita belajar untuk istiqomah walaupun hal yang kecil, tapi kalau kita istiqomah insya Allah semuanya akan berhasil dengan baik. Baik, saya kira itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah ya, subhanallah, luar biasa itu tahadus bin nikmah. Artinya cerita tentang nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Historisnya dulu ketika susah, untuk mengentaskan kemiskinan kita atau untuk mengudari masalah-masalah kita, maka kadang-kalanya kita ingin bersedekah supaya rezeki kita melimpah, kita ingin ibadah supaya rezeki kita makmur, kita ingin beramal supaya rumah tangga kita sejahtera. Tapi ternyata kadang prakteknya yang kita alamin kadang berbeda, malah bukan semakin enak, semakin susah. Mungkin ada yang lain tanggapan Pak Puji kali? Lanjut Pak. Ya? Lanjutkan. Nanti kalau lanjut satu lanjut semua nanti. Pak RT lah, Pak RT coba Pak RT. Yang Pak tua RT. dulu aja lah Pak. Belum ada pengalaman. Ini jawabannya bagaimana? Ini orang mau berbuat baik, ya, mau pengen baik, tambah amal yang baik, tambah ibadah yang baik, sedekah yang banyak, tapi malah tambah susah. Jawabannya gimana itu? Menurut Pak RT. Yo Pak RT. Mang Siti piye? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
cerita Pak Witono ya sebagai senior kita juga yang pada hari ini, saya pun juga tak bisa menceritakan seperti yang beliau ceritakan gitu. Jadi kalau saya secara pribadi menanggapi pertanyaan seperti itu, yang disampaikan Pak Witono itu ada benar. Jadi awalnya pun juga saya pun begitu awalnya, dapat wejangan dari kiai, jalani itu berharap seperti imbalan. Jadi setelah resapi terus diajarin ngaji, menata hati, akhirnya apa yang disampaikan Pak Witono itu jadi berubah gitu. Benar. Dan saya pun juga walaupun ya dibilang secara ekonomi itu dibilang saya belum berhasil lah ya gitu kan. Secara ekonomi mungkin saya belum berhasil. Tapi yang dikatakan Pak Witono itu sangat-sangat saya ngerasakan tuh iya gitu. Iya betul. Apa yang membuat iya itu ya. Jadi sering kita beristiqomah dan menjalani dari wajangan, dari ijazah dari seorang kiai, baik itu sholawat, baik apa aja dalam pengajian, dan tidak pernah kita putus. Yang disampaikan Pak Witono itu benar tuh. Dan saya secara pribadi ngalami betul. Memang kalau dari segi ekonomi memang saya tidak seperti kayak beliau, mohon maaf benar. Tapi ada yang membuat saya ini merasa tenang tuh begini. Saya ini dulu rusak saya ini. Makanya kenapa saya tuh tidak mau ngaji dari dulu tuh karena saya belum masih bandel. Akhirnya saya betul-betul mau ngaji, saya tinggalin semua dan saya jalani apa yang wajangan dari Pak Yai, apa yang dari saya dapat tabarukan dari Pak Witono dan Pak Agus sebagai senior kita di sini yang selalu istiqomah dan menjaga pengajian. Walhasil apa yang saya rasakan tuh tenang hidup saya ini. Tenangnya apa? Walaupun keadaan saya begini, minimal saya bisa mengatasi persoalan yang saya alami gitu. Bukan berarti saya kembali lagi, bukan berarti saya sudah berhasil dalam ekonomi, tidak. Tapi walaupun saya punya masalah sedikit walaupun tentang ekonomi, tapi saya bisa ngatasi gitu. Bisa memilah apa? Dengan cara apa? Dengan cara yang saya lakukan dengan istiqomah itu. Yang dikatakan Pak Witono tuh udah sangat benar itu. Karena beliau yang sudah menjalani dari awal, ketika kita juga ambil tabarukan sama beliau dan juga tabarukan lagi sama Pak Yai, dan walaupun tidak pernah sering ngomong, tapi saya bisa ngerasakan gitu hal yang dialami senior itu. Oh begini rupanya menjalani hidup. Wallahu alam Allah tuh kapan tuh mau naikkan derajat saya tentang ekonomi ya kita nggak ngerti, ya kan? Tapi ada aja jalan keluarnya tuh. Seperti ya ini baru-baru ini kejadian ini, jujur aja ini baru-baru kejadian ini, 2 orang jadi saksi ini sih. Nih Pak Marjo sama Mas Ali. Ini kejadian ini. Nggak ngerti nggak ngapa, tahu-tahu ini Mas duit, ini Mas uang. Padahal itu nggak ngerti. Tapi ya mungkin ini yang Allah berikan untuk saya dulu kan gitu. Ya mungkin pakailah dulu. Seperti inilah. Itulah yang saya alami selama ini yang saya ngaji. Tapi walaupun masih ada ya tidak mungkinlah saya terlalu harus plur ke jamaah. Tapi pada intinya saya mendapatkan sesuatu itu begini. Tidak ada itu yang nama sebab musibah itu tanpa sebab. Tidak ada. Jadi sebab itu antara 2 gitu. Yang saya dapati apa? Yang juga Pak Yai itu sering ngomong juga. Mungkin cuma kita aja ini yang kadang-kadang tidak enggak. Persoalan cuma 2, hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sama manusia. Nah, kita harus introspeksi diri seharusnya. Introspeksi diri. Apa yang menjadi kesalahan saya hari ini? Ya kan gitu. Saya tidak menyinggung masalah yang sampaikan tadi di pertanyaan tadi, saya tidak mau menyinggung itu. Kembali lagi itu tadi kan sudah diterangkan sama Pak Witono, itu udah bisa kita ambil. Saya tidak mau nyinggung hal itu.
Jadi saya tuh selalu introspeksi diri, muhasabah dan muhasabah terus saya hampir tiap hari itu. Apa yang menjadi kesalahan saya sampai saya kok bisa begini, kok saya udah begini. Ketika saya sudah naik sedikit, apa lagi yang menjadi kekurangan saya gitu. Jadi saya tidak berhentinya untuk muhasabah terus itu. Ya mungkin hubungan saya sama Allah saya nggak ngerti entah baik apa enggak, saya nggak ngerti. Termasuk juga yang hubungan kita ya sama kayak kita sama jamaah aja atau sama masyarakat atau warga yang sekitar, kita pun nggak ngerti. Mungkin kita dibilang baik, mungkin orang lain belum tentu baik kan gitu kan. Jadi kita selalu harus muhasabah gitu. Dan kedua, yang paling terpenting bagaimana kita itu menciptakan menyenangkan hati orang gitu. Selalu berusaha menyenangkan saja gitu. Walaupun gitu tidak punya apa-apa, yang pernah saya sampaikan dulu gitu. Jadi saya itu selalu begini, saya ini nggak punya apa-apa hari ini. Dari segi materi saya kurang, jujur saya katakan hari ini. Tak bolehlah yang disampaikan seperti kawan-kawan itu. Sampai saya minta maaf saya nggak belum bisa berikan. Tapi apa yang saya punya? Oh rupanya saya punya tenaga. Oh saya punya sedikit pikiran yang harus saya sedekahkan. Kan kata Pak Yai juga bilang sedekah yang paling terendah kan cuma senyum. Ya senyum aja. Kan begitu. Ya gitu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan di lingkungan masyarakat itu salah bentuk apa? Introspeksi diri sebenarnya. Introspeksi diri gitu. Jadi sedekah itu bukan hanya sekedar uang aja gitu. Dalam segi materi ya. Jadi yang saya lakukannya itu sedekah saya apa? Oh saya harus bisa seperti ini gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati orang, yang saya bisa lakukan ya ini. Jadi saya tidak terlalu harus memaksakan diri. Saya harus juga menyadar diri saya ini siapa gitu. Yang saya harus sampai ke sana kan begitu kan. Walaupun misalnya jamaah yang hari ini aja lah, kejadian sekarang ini aja lah. Apa yang saya bisa berikan? Nggak ada, tanya lah. Tak ada saya bisa berikan, baik itu mau makanan, baik itu minuman. Nggak ada. Memang karena apa? Memang lagi tak ada. Kan begitu. Tapi apa yang bisa saya buat dari ini gitu. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan yang hadir sini tuh dikasih sehat lah gitu. Ya kan, berlimpah ruah. Apa yang diberikan pada malam hari ini rezeki yang mudah-mudahan dibalas sama Allah. Itu yang saya bisa berikan hari ini. Betul, saya terus terang saya bilang, nggak ada yang saya itu pun malam ini aja cuma saya baru belikan rokok sama Pak Yai. Cuma karena apa? Rasa malu saya tuh ada gitu. Saya ingin tabarukan ilmu, tapi saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya cuma ini saya bisa kasih rokok, ya itu aja saya kasih. Jadi itu intinya gitu. Jadi yang disampaikan Pak Witono, saudara kita, senior kita, itu betul. Jadi karena kebetulan memang beliau juga sudah ada hasil, jadi memang tidak ada salahnya juga kita harus tabarukan sama beliau. Nah tabarukan asalnya siapa? Sama Pak Yai kan ujung ceritanya kan gitu akhirnya. Jadi ya apapun yang disampaikan, apapun yang diwejangkan, apapun yang diijazahkan, jalani. Jangan ragu. Di situ yang paling penting itu jangan ragu. Kalau mau harus lurus ke depan, lurus saja ke depan, jangan noleh-noleh lagi itu ke belakang itu. Apapun terjadi, kiaimu ada gitu. Kiaimu ada. Jadi betul kata Pak Witono bilang, kita tuh ada yang kita gandulkan. Ada yang kita apakan, kita apa nih, yang di apa nih, kalau bahasanya tuh di belakang lah ada gitu. Jadi saya mohon, saya berharap sama saudara-saudaraku yang hari ini yang baru gabung di pengajian baik mau ke arah ke Toreko, saya berharap apapun yang diwejang, apapun yang dijazahkan, jalanilah yang tadi disampaikan sama Pak Witono. Betul itu, jalani saja. Nanti suatu saat kalian akan merasakan sesuatu hal itu menjadi apa? Jadi suatu kebiasaan. Dan ketika kita lupa, jadi macam seperti ada yang mengganjal atau yang kurang yang tadi disampaikan Pak Witono tuh. Saya sendiri tuh merasakan seperti apa yang beliau katakan tuh, ya iya. Yang beliau katakan tuh memang betul iya ke saya gitu. Terasa kali saya, terasanya apa? Benar yang disampaikan beliau itu gitu. Atas dasar apa ya, beliau pun juga duluan pernah ngaji sama Pak Yai, ya saya pun juga pun baru. Alhamdulillah ya, yang persepsi yang
beliau katakan tuh, insya Allah saya ngerasakan betul. Walhasil ketika nanti Allah mau naikkan derajat saya dari segi mana, ya wallahualam lah, itu urusan Allah lah lagi, ya kan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya berharap inilah yang mungkin yang saya bisa sampaikan, inilah yang saya rasakan. Saya berharap satu saja, jangan istiqomah lah apa yang kalian dapati dari sini, pengajian kita istiqomahkan. Adapun kalian mau melirik, silakan kalian lirik, ya kan. Ketika nanti ketika kalian lirik, kalian akan ngerti baru apa yang seharusnya kalian lirik yang sebenarnya. Itu aja yang penting harapan saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Ini yang punya pandangan hanya baru 2. Ya. Alangkah baiknya kalau 3. Innallaha yuhibbul witr. Siapa di antara kita yang mungkin punya pendapat untuk pertanyaan dari Pak Ardi tadi? Karena ini sangat penting sekali. Ya. Ada satu lagi siapa? Pak Marjo barangkali? Atau Pak Agus, silakan Pak. Ya, kira orang tambah sedekah kok, bukan tambah kaya, bukan tambah makmur, tambah miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala amri nikmatin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya akan bertanya cuman ya bagi pengalaman dari apa yang selama ini kita alami sama Mas Witono. Ya mungkin kurang lebih sama, saya kasusnya sama Mas Witono itu sama, hampir sama. Tapi semua udah dijawab dengan detail, jelas, akurat. Ya itulah apa adanya. Cuman menurut saya sih yang saya garis bawahi, kita ini harus dari awalnya harus apa ya, memang harus proses dari, katakan kita mungkin dari anak sekolah kita baru waktu itu lagi SD atau TK ya. Cuman kalau kita istiqomah, insya Allah sih, apalagi apa selama diijazahkan dari kiai kita, kalau kita istiqomah, insya Allah sih pasti ada hasilnya. Dan keduanya kita harus niat yang tulus, niat yang kuat. Apapun yang terjadi ya harus kita jalanin. Dalam kehidupan pasti dari rumah tangga, ekonomi rumah tangga, semua segala macam itu pasti ada cobaan, tantangan, rintangan segala macam ya. Tapi kalau kita istiqomah, insya Allah ya semua itu pasti ada hasilnya. Pasti Allah itu apa yang kita selama ini kita rasakan, kita minta, kita berdoa, apa yang kita inginkan, insya Allah pasti lambat laun Allah akan mengabulkan semua ini. Ya mungkin itu aja, nggak terlalu banyak yang saya ceritakan. Mungkin semua udah dijawab dengan Mas Witono. Mungkin sama lah kasus saya sama Mas Witono ini hampir sama. Cuman ya mungkin sekarang hasilnya kurang sama ya, Allah alam, itu Allah yang nilai. Cuman intinya sama. Saya sependapat, setuju apa yang dikatakan Mas Witono itu. Ya kita waktu awal kita berdua sama beliau itu ya mungkin mungkin dalam apa ya, dari segi jamaah kita ini kita yang lebih lama, dalam arti bukan senior, dengan artinya kita bukan segala-galanya lebih tahu, lebih pandai, enggak. Apalagi saya ini masih nol bengkong katakan gitu, masih belum tahu apa-apa masalah agama. Cuman ya kita insya Allah gondelan itu tadi dari seorang kiai, seorang guru kita, insya Allah apa yang kita amanahkan sama kita, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin ke istiqomah. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Itu aja mungkin. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 jawaban dari pertanyaan Bapak Ardi. Saya akan mencoba menjelaskan. Ada 2 versi, yaitu versi
syariat dan versi hakikat. Kalau versi syariat, ini seolah-olah apa yang kita lakukan ini kan nggak mau yang gratisan, maunya ada imbal baliknya, kan begitu Pak ya. Karena kita akan selalu kejebak dengan sebuah iming-iming. Sebagaimana hadis as-sodaqatu numuwun, sodakoh itu bertambah. Misalnya uang kita 100.000, kita sedekahkan yang 10.000. Dalam hitungan matematika kan berarti tinggal 90.000, berarti uang kita kurang. Tapi kalau kata Kanjeng Nabi, itu bukan berkurang, tapi justru bertambah. Yang 10.000 itu masih tambahannya luar biasa, kan gitu. Akan tetapi yang ditanya oleh Bapak Arti tadi, dengan sedekah-sedekah itu kok nggak kelihatan gitu loh Pak, nggak kelihatan tambahnya, dan berpacu terus untuk sedekah tapi juga nggak naik rezekinya gitu. Maunya kan tambahannya itu hari ini sedekah paling tidak ya nanti langsung diganti oleh Allah kan itu, atau besok paling enggak itu. Nah, ini enggak. Nah, itu kita kejebak dalam sebuah iming-iming. Kalau dalam kacamata hakikat, seharusnya kan apa yang kita perbuat itu tidak mengharapkan imbalan ya. Karena selama ini Allah sudah memberikan kontribusi kepada kita sangat luar biasa, tapi beliau atau Allah juga tidak membutuhkan imbalan. Itu yang jadi masalah. Jadi intang surukumullaha yang surukum. Kalau engkau menolong Allah, maka Allah akan menolong engkau. Artinya dalam hakikatnya itu bukan berarti Allah itu lemah, terus butuh pertolongan kita, bukan ya. Allah itu tidak mampu terus butuh pertolongan kita, bukan. Allah itu mampu, Allah maha segala-galanya ya. Tidak butuh pertolongan manusia gitu. Akan tetapi yang pada hakikatnya kita pengen peduli kepada Allah, kita pengen mempersembahkan diri kepada Allah agar Allah itu juga peduli kepada kita gitu. Maka ada dalam ayat yang mengatakan bahwa fazkuruni azkurkum ya. Apabila kau ingat kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepadamu, kepada kalian. Kalau engkau peduli kepada aku, maka aku akan peduli kepada kalian. Itu sekilas jawaban saya. Akan tetapi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang yang disampaikan oleh Pak Witono bagus. Semua itu butuh proses. Semua itu butuh proses. Perlu kita garis bawahi bahwa semua apa yang kita lakukan berupa amal apa saja, baik itu ibadah kita, mungkin sholat kita, atau sedekah kita, itu tidak ada yang sia-sia. Percaya nggak kira-kira Pak? Tidak ada yang sia-sia ya. Tetap nanti akan dikasih imbal balik oleh Allah. Orang jelas-jelas Allah itu maha kaya kok ya. Makanya kita diperintah supaya minta, memohon dan memohon terus, dan jangan bosan-bosan untuk memohon. Karena permintaan kita, permohonan kita itu yakin dan hakul yakin itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan itu mustajabnya doa kita ini kapan, kan gitu Pak. Padahal kita juga sudah beramal, sholawat sudah sekian bulan, menjalankan sholawat sudah bertahun-tahun, tapi kok masih miskin aja terus, kan gitu Pak. Ya kan, ikutin kiai juga terus, tapi masih susah terus hidupnya. Moga-moga Bapak sini. Nah, kan itu permasalahannya. Di pause dulu. Dadah.